yang ada di situ. Sekarang kalau Menteri Pertahanan aja mantan bilang 3% terpapar. Apakah di polisi enggak? Tunggu dulu. Nah, begini-begini. Ya kita nggak tahu. Kalau tadi Pak Paul bilang ini cipta kondisi, sengaja dibuat atau tidak, ya nanti jawabannya pasti kebongkar. Nggak akan mungkin yang busuk itu nggak kebongkar. Tapi tadi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mesti harus ditembak mati gitu loh. Nah, sehingga kita tidak tahu. Kan selalu begitu Pak Jenderal. Berapa kali kan selalu tembak mati. Ya itu yang saya jarang yang ditangkap, kecuali yang lagi di rumah tiba-tiba ditangkap. Tapi begitu mereka yang sedang attack langsung ditembak mati. Tetapi yang di rumah itu ditangkapin satu-satu kan, dijemput, tukang bakso, tukang apa dijemput. Tapi begitu dia sudah sedang beraksi di lapang, nah ini ada seperti ada yang aneh ya. Yang diem di rumah nggak ngapa-ngapain ditangkap, yang beraksi ditembak mati. Nah ini kan bunuh diri kali Pak. Pak Paul mau nanya, Pak Paul mau ya silakan. Tapi sebelum nanya, tolong teman-teman tahu diri yang nonton, silakan di like dulu. Yang nonton live viewernya 2.100, yang like cuma 1.000, kelewatan. Silakan Pak Nunung. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, silakan Pak Nunung. Pak Jenderal, LBP dan 08 itu kan kalau nggak salah belajar barengan di Jerman, anti teror. Dan LBP itu kan yang membuat Gultor pertama kali. Nah, makanya saya bingung nih, apakah memang ini dikondisikan lah, kalau direkayasa kayaknya kasar. Apakah hal ini memang dikondisikan untuk mengetahui ujungnya siapa, atau seperti apa? Atau memang kayak semacam prinsip makan bubur tuh. Makan bubur tuh kan pinggirnya dulu diambil, baru tengahnya. Apa memang seperti itu, atau seperti apa perspektifnya Opung nih, melihat kondisi ini? Ya, jadi ini kan sangat tergantung kepada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Seharusnya di sana ada strategi nasional penanggulangan teroris. Yang namanya strategi harus dijabarkan kepada tidak hanya itu strategi ya, strategi pemerintah. Nah, kalau grand strateginya sudah jelas, instruksi dari presiden apa? Usut tuntas. Itu udah perintah, itu di level grand strategi. Nah, ini harus dijabarkan. Dijabarkan oleh siapa? Ya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Tetapi didukung dia leading sektornya. Supporting sektornya ya semua kementerian. Jangan menteri menganggap, oh Kepala BNPT cuma bintang 3. Nggak boleh. Kan dia punya sekjen, punya wakil. Ya berikan dukungan. Sekarang ada nggak? Sekarang kita jujur aja. Ada nggak rencana kampanye penanggulangan teroris? Belum. Nah, kalau udah rencana kampanye, saya bilang apa? Operasi itu dilaksanakan serentak. Serentak, seperti pemilu lah. Kampanye pemilu, politik. Itu kampanye politik. Itu kan dilakukan serentak. Serentak di seluruh Nusantara. Bersamaan. Lah sama dengan ini. Lah sekarang di Makassar sibuk, sementara di Bandung tidak. Di tempat lain tidak. Harusnya ini ada keputusan kampanye penanggulangan teroris. Lah, serentak kan gitu. Nah, ini kan tidak. Tiba-tiba muncul. Contoh ini kan bagi saya satu hal yang lucu, Pak Paul. Ya, contoh. Sudah kejadian di Makassar. Harusnya kan siaga semua dong. Karena teroris itu sel. Dia ada di mana-mana. Tidak ada di satu wilayah tertentu saja. Jadi Pak LBP sama Pak 08 waktu itu saya kebetulan mereka berangkat sekolah ke Jerman. Saya kebetulan sama kakak asuh saya yang sudah meninggal juga, Kolonel Slamet Sidabutar dan rem tim yang meninggal. Saya sekolah bahasa Inggris berdua waktu itu. Nah, waktu itu Kopassus bukan Gultor. Mohon maaf, bukan Gultor, tapi anti teror. Nah, berubah menjadi Gultor setelah saya pulang dari Inggris. Saya ngomong sama Panglima saya, Panglima Kodam. Jadi anti dan counter itu beda, Pak. Makanya berubah jadi Gultor. Kalau mau lihat dulu anti teror, detasemen anti teror, bukan Gultor. Makanya berubah karena nama itu penting, Pak. Tukang becak bisa juga anti teror, saya bilang. Oh iya,
Makanya berubah. Mungkin Pangdam Jaya lah, waktu Pangdam saya Pak Joko Santoso. Saya di waktu pulang dari Inggris, saya disuruh paparan bagaimana konsep penanggulangan teroris. Nah, itu berubah. Sama dengan polisi juga. Waktu itu saya selentingan. Masa reaksi cepat? Reaksi cepat itu kalau sudah ada aksi, reaksi. Jadi apa, Bing? Ya respon lah. Makanya udah nggak ada lagi polisi mengatakan pasukan reaksi cepat kan. Nah, beda reaksi sama respon. Nah, kita nggak ada respon. Respon cepat. Sudah tahu situasi kayak begini. Dan ingat, kita sebenarnya bisa baca kapan mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kita nggak pernah waspada karena nggak punya konsep. Itu rencana kampanye itu yang namanya rencana kampanye penanggulangan teroris. Kalau kita penanggulangan lah. Kalau di Amerika perang. Nah, itu harus dijabarkan di masing-masing daerah. Ya gubernur kan bertanggung jawab. Kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Itu ada undang-undangnya. Tapi mereka jabarkan enggak? Enggak. Yang saya khawatirkan malah gubernurnya jadi pendukung. Makanya kejadian di Bogor itu kan sekarang dituduh dia bahwa dia khilafah. Kenapa? Karena nggak menjabarkan. Nah sekarang ada pengecekan nggak? Ada nggak nih cek? Makanya perlu ada command and control. Kontrol dong. Mana konsepnya? Saya kan udah bilang. Kalau tidak sampai ke RT RW konsep ini pasti akan celaka. Nah kalau sekarang begini siapa yang mau disalahkan? Nah siapa yang mau disalahkan? Masa RT-nya nggak tahu? RT nggak tahu siapa namanya kakaknya. Masa kakaknya nggak tahu RT? Saya dulu anak buah saya 30 orang, saya danton. Itu semua data-datanya saya harus pegang. Apakah orang tuanya masih hidup apa tidak? Apakah bapaknya kawin cerai? Itu semua lengkap. Golongan darahnya pun lengkap. Saya taruh di meja saya. Saya tahu. Sehingga kalau dia menipu saya, ini pernah kejadian. Pak, saya mau izin Pak. Kenapa izin? Dibikin situ suratnya minta izin, orang tuanya meninggal. Terus saya baca, kamu pembohong. Kalau kau mau minta izin aja lah. Di sini tertulis orang tuamu udah mati kok. Saya bilang. Oh, saya gampar habis-habisan dia. Malah nggak saya kasih izin. Kalau kau minta izin kemarin, nggak usah pakai alasan lah. Saya butuh pulang. Pulang aja. Nggak apa-apa, saya kasih izin. Tapi kau jangan bohong. Komandan kau bohongi. Yang seperti inilah. Kita tahu nggak? Coba tanya RT itu. Tahu nggak dia anggota keluarga rukun tetangganya? Saya yakin nggak tahu. Nah, yang begini-begini itu harus detail. Kenapa? Kita ini perang, yang namanya menghadapi teroris, dia ada di mana-mana. Wujudnya pun kita tidak tahu seperti apa kalau nggak kita cek dia. Makanya saya bilang, kalau rencana kampanye ini nggak ada, kenapa kalau rencana kampanye politik sibuk sampai ke RT RW? Tapi rencana kampanye menghadapi teroris ada nggak? Saya bilang kemarin 100%, bahkan 1000% nggak akan ada. Jangan kita menangani sendiri. Polisi nggak mampu menangani sendiri. Yang bilang dia mampu siapa? Jujur aja lah, buktinya kebobolan terus. Betul. Ya ada memang ada yang ketangkap, tapi buktinya kebobolan. Lebih banyak kebobolannya. Lah iya, itu makanya tidak bisa secara spontanitas, harus terkonsep. Saya belajar strategi, rencana yang teliti dan baik, 70% kemenangan sudah di tangan. Mereka tahu. Mereka tahu, bukan tidak tahu, mereka tahu. Makanya saya bilang, untuk menghadapi teroris, berpikirlah seperti mereka. Mereka tuh coba sampai ke sel-sel. Bayangkan ISIS itu, sampai kawin, bisa punya anak, punya istri. Bukan satu lagi, 4-3. Kenapa? Dia masuk ke sel-sel, orang ini butuh duit, keluarga ini perlu saya biayai. Loh, ini kan sudah parah. Tapi sekarang pertanyaannya, RT-nya tahu nggak itu teroris? Nah, Siskamling itu sudah nggak ada. Pam Swakarsa itu pun sudah hilang. Ronda saja, tapi nggak jelas. Dia hanya sekedar rondanya untuk menghadapi maling, bukan menghadapi teroris. Nah, jangan-jangan yang ronda sendiri teroris, kan itu kejadian kan? Yang di Bekasi itu kan bukan itu. Wah, orangnya baik, orangnya apa? Justru orang yang berkelakuan baik itu perlu dicurigai. Ini aneh. Itulah yang namanya anti. Tetapi orang kan nggak peduli. Nggak peduli. Sudah nggak peduli. Ada nggak yang peduli dengan anti teror? Nggak ada. Nah, itu tadi. Dimulai dari anti teror dulu lah.
Nah, kita Iya. bagaimana respon? Apa gunanya ya? Indonesia itu hebat loh. Kalau menurut saya, struktur pemerintahan itu sampai ke RW, ke RT. Tetapi hanya strukturnya doang. Kan saya bilang, budayanya belum, kepemimpinannya belum. Kemarin ada 4 aspek. Struktural, substansial atau regulasi, legitimate-nya. Yang ketiga budayanya, yang keempat kepemimpinan. Loh, kalau karakter pemimpinnya sudah karakter khilafah, terus mau bagaimana? Ya. Nah, itu. Nah, itu tadi Pak, yang pertama saya tadi tanya Pak, kenapa si JK ini dibiarkan memimpin? Artinya kan ada seperti bargain, seperti ada bargain position dari musuh kita sendiri. Musuhnya Pancasila ini punya bargain kepada orang-orang yang berpaham Pancasila ini. Ya balik lagi, kita ini lagi mau nasionalis agamis kan, kita mau sedang mengarah ke sana. Namun sebelum lanjut, ini ada Pak Abdul mau nanya, karena resen, Pak Abdul, mic-nya dinyalakan, Pak Abdul. Pak Abdul sudah di sini. Oke, sebelum kita ini sudah hampir 4 jam, penonton masih 2.000 dan yang ada di Zoom masih 63. Nah, luar biasa sekali. Tapi teman-teman like lagi dong kawan-kawan yang di iya, YouTube. yang di YouTube. Sekali. Iya, Suruh ayo, like. like lagi dong, like sama subscribe supaya viral ya. Ternyata Pak Jenderalnya semangat. iya, like dan Jangan lupa subscribe di-share. itu ya ternyata membantu ya. Like dan subscribe itu membantu memviralkan. Mungkin Anda takut memviralkan, tapi Anda like, subscribe itu ternyata langsung keluar ya di wall-nya teman-teman Anda yang lain tanpa mereka tahu bahwa Anda yang sedang memviralkan. Jadi kalau Anda takut memviralkan, ternyata dengan Anda nge-like dan men-subscribe itu algoritmanya langsung naik di YouTube-nya orang lain. Jadi berpola Kalau nggak like nanti ada konflik paradigma loh. Nanti ada konflik terminologi dan paradigma, saya nggak tanggung jawab loh. Oke, ini lanjut dulu Pak Abdul dulu. Silakan Pak Abdul. Ya, makasih Pak. Oke, luar biasa Jelas Pak Abdul suara selalu setia. Wih, macam bidadari. Bidadara makasih. sedang naik buruk. Ya, silakan. Saya mau bertanya sama Pak Jenderal nih. Ya. Itu dulu kan ada informasi teroris itu malah dipiara sama TNI kan Pak katanya. Jadi pada zaman waktu itu bahkan saya dengar ada teroris yang kesaksian waktu itu dalam persekutuan dia datang, teroris itu dia cerita malah TNI itu yang piara mereka gitu untuk mendatangkan dana dari luar negeri, dari Amerika terutama gitu, supaya kalau ada itu dari Amerika cair dana gitu ya. Terus kan kalau dengar ini Pak, kan FPI juga dibentuknya oleh Pak Wiranto katanya gitu. Dulu waktu awal-awal. Itu aja Pak yang saya tanya Pak. Mana nih Pak Jenderal ini? Makasih. Oke, betul ya, itu betul ya. Sebelum ke Pak Jenderal, ini Pak Jenderal sedang pause nampaknya nih. Tapi nanti kita tegaskan lagi. Ini teman-teman jangan lupa nanti jam 5 pagi kita ada doa fajar setiap hari jam 5 pagi ya. Setiap hari jam 5 pagi kita doa fajar, tapi tidak boleh cerita politik, tidak boleh bahas yang serem-serem, tidak boleh bahas teroris. Kita cuma cerita kesaksian, kita cuma saling menguatkan, dengar renungan, baca ayat, kalau teman-teman ada ayat yang bagus dibacakan, ya, dan tentu saja kita memuji menyembah Tuhan. Jangan lupa jam 5 pagi setiap hari, pakai ininya sama jam ya, 5 8 pagi waktu apa Pak? Boleh tanya Pak? Waktu Jakarta. Ininya Indonesia linknya Timur jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi Indonesia Timur. Linknya tetap sama 851 7772 4545. Tetap sama linknya ya. Oke, ini di live show masih 63 dan di live YouTube masih 2.000 yang nonton. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya muncul di kayak memviralkan. Anda men-subscribe itu memviralkan. Oke, silakan. Pak Jenderal mana nih Pak Jenderal nih? Oke. Saya ini ada gangguan dikit, tapi suara saya kedengaran ya. Mantap, nggak apa-apa. Oke, jadi begini. Kalau ada teroris yang ngomong gitu, hoak itu. Saya beritahu ya, saya 13 tahun di staf operasi Mabes TNI. Di staf operasi Mabes TNI. Staf operasi Mabes TNI itu adalah salah satu staf Panglima TNI yang merancang operasi
merancang operasi penggunaan kekuatan TNI. Kekuatan TNI itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Dan saya termasuk orang yang salah satu perwira yang bertanggung jawab ya sebagai staf mengurusin kerjasama keamanan perbatasan dengan negara-negara yang ada di sekitar kita, termasuk Amerika. Jadi Amerika itu membantu, bukan kita menciptakan teroris. Teroris boleh kita ngomong seperti itu, bahwa dia dibina oleh TNI, tidak. Tapi kalau FPI, betul, itu zamannya Pak Wiranto sama Pak Sutioso. Tapi itu dulu sebenarnya mereka didirikan untuk apa? Siskamling. Nah, tahu-tahu dari Siskamling bergeser menjadi apa? Menjadi digunakan untuk kekuatan politik. Nah, di situ. Tadinya untuk pengamanan Siskamling. Pam Swakarsa. Pam Swakarsa gitu loh. Tapi ternyata salah konsep. Nah, itulah. Jadi miara anak ular. Nah, yang dipiara ular beludak lagi ya, repot. Nah, itu masalah itu. Jadi kalau tentang tadi TNI membina teroris, ya nggak mungkin lah. Nggak ada ceritanya itu, bohong itu kalau ada ceritanya itu. Nggak ada. Kalau ada TNI yang membina teroris berarti oknum. Siapa yang ngomong seperti itu? Mana buktinya? Nggak bisa dia buktikan kan? Supaya dapat dana dari Amerika. Amerika waktu itu sudah tahu bahwa teroris itu akan terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika. Karena mulai dari September 9/11 ya, nah itu sejak itu. Nah, sejak 9/11 itu akhirnya teroris kan menyebar luas kemana-mana. Bukan hanya di Amerika, kan gitu. Terjadi juga di Indonesia. Nah, disitulah. Jadi Amerika mau membantu. Contoh, saya beritahu. Ketika Filipina menghadapi teroris, kan ditekan sama Amerika. Amerika mau membantu kita. Bagaimana Pak Tobing? Saya kan sampai ke Hawaii itu. Rapat di sana. Kalau mau saya bongkar ada semua data-datanya. Bagaimana Pak Tobing? Kami mau memberikan bantuan. Kami mau memberikan kapal. Tapi waktu itu pimpinan di Angkatan Darat nggak suka dengan Amerika. Go to hell Amerika juga. Gitu. Akhirnya dikasih ke polisi. Bantuan-bantuan kapal. Tanya aja kalau nggak percaya. Nah, sementara teroris yang dari Filipina masuk ke Poso kan? Nah, aliran teroris yang ada di Poso atau di Sulawesi itu yang selnya dari Filipina. Nah, bukan TNI membiarkan, karena itu tadi setelah reformasi semua teroris itu menjadi tanggung jawab polisi, karena dia bilang itu masalah kriminal, masalah hukum. Akhirnya tentara juga nggak bisa berbuat apa-apa kan, takut salah bertindak. Nah, yang beginilah kita diatur sama aturan. Saya sudah punya konsep, bahkan sudah saya sampaikan sudah saya kirim ke Pak Paul, bahwa Indonesia hancur bukan karena peluru kendali, bukan karena musuh masuk kemari, tapi cukup dengan aturan. Dibuatlah pembagian otonomi daerah, dibuat lagi pembagian kewilayahan. Jadi mereka masuknya lewat apa? Regulasi, deregulasi, deteritorialisasi, apalagi reinstitusi, semua itu untuk menghancurkan apa? Pemerintahan nasional yang sah. Ingat itu. Nanti kita paparkan lah. Mungkin pada kesempatan berikutnya akan saya paparkan itu. Jadi Indonesia hancur gara-gara aturan. Tapi kita tidak sadar aturan ini benar nggak, gitu loh. Aturan ini benar nggak? Sehingga apa? Setelah aturan-aturan ini babak belur buat bangsa Indonesia, masuklah yang namanya multinational corporation. Ya, masuklah multinational corporation. Kita seolah-olah kita butuh mereka karena situasi di dalam ini krisis ekonomi, krisis ini macam-macam lah.
Nah, hati-hati, mereka lah yang mendanai. Siapa bilang teroris yang di Indonesia yang tidak didanai dari luar negeri? Hah? Saya kan kemarin bilang donornya itu ada di dalam, ada non-state actor. Non-state actor itu mereka bukan aktor pemerintah. Siapa bilang? Bahkan mereka bukan ada di pemerintahan Indonesia, tetapi ingin apa? Supaya kepentingan Indonesia itu tidak bisa diwujudkan. Kepentingan nasional itu nggak terwujud. Kepentingan mereka. Ini kan penjajahan antar kepentingan. Saya kan udah bilang, selama negara, masih ada negara di sekitarnya, maka akan terjadilah pergesekan antar kepentingan negara itu. Kepentingan nasional itu. Itu makanya setelah terjadi teroris, saya jujur aja, saya seorang jenderal saja ke Hawaii. Begitu saya mendarat di Hawaii, itu saya diperiksanya itu luar biasa itu. Bahkan mau berangkat dari Hawaii ke Indonesia pulang aja, masuk ke daerah dimasukkan ke kamar dulu, diperiksa, ditelanjangi. Bayangkan itu. Telanjangi. Coba. Saking ketatnya mereka, kalau melihat orang Indonesia udah dianggap teroris saja di mana-mana. Padahal nama saya jelas, Junia Sulman Tobing. Wah, ada lagi nama teman saya yang pakai Anwar, yang pakai Muhammad. Udahlah, langsung masuk itu. Periksa semua. Yang begini-beginilah. Tapi kita nggak ketat. Coba Anda gawe, ketat sekali. Saya sampai marah-marah itu. Oh, saya ini jenderal TNI. No comment. Makan babi, Pak. Ya, itulah ya yang menjadi. Mau nanya bentar lagi, Pak. Kalau yang itu yang dari yang di Poso itu katanya senjatanya dari Pindad katanya, Pak. Itu cuma informasi. Halo? Iya. Oke. Ya katanya itu yang Poso itu waktu perang itu katanya senjata-senjatanya dari Pindad juga, Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Senjata kita dibeli oleh siapa? Filipina. Filipina beli senjata kita loh dari Pindad. Emangnya Pindad bisa jual senjata langsung ke mereka? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kenapa? Pindad waktu itu membeli senjata. Filipina beli senjata ke Pindad. Nah, kapan itu? Coba cek. Kapan? Tahun berapa? Nah, waktu itu saya beritahu juga ini rangkaian cerita. Saya sebagai komandan kontingen tim penembak Indonesia, ya BISAM di Brunei. Itu semua negara ASEAN itu hadir, termasuk Australia. Lah kita kebetulan lomba tembak nomor 1. Lihat aja tahun 2005. Buka aja di internet. Nah, sejak itu akhirnya Filipina mau beli senjata kita. Nah sekarang ketika teroris pemberontak kan teroris juga dihabisin sama tentara Filipina. Pertanyaannya saya, apakah nggak ada tentara Filipina yang mati, yang senjatanya dirampok? Betul. Nah, jadi ya, Pak. Apa? Pak mau tanya. Ya. Siapa nih? Nol di Pak, Nol di Kaparang, Pak. Nol di